Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sobat pencinta catur, pasti kalian masih memantau turnamen catur terpenting di tahun 2022. Yes, benar banget, turnamen untuk cari siapa nih yang akan jadi calon penantang dalam perebutan gelar juara dunia yang saat ini dipegang oleh Magnus Carlsen. Dan sampai selesainya babak ke-12 turnamen kandidat tahun 2022, pecatur dari Rusia Ian Nepomniachtchi masih memimpin klasemen. Tapi bisa dipastikan dengan selisih poin berjarak 2 poin, Ian Nepomniachtchi akan keluar sebagai juara FIDE kandidat tahun 2022. Dan ini 2 kali berturut-turut Ian Nepo memenangkan FIDE kandidat. Setelah di edisi sebelumnya, dia menjadi penantang Magnus Carlsen dengan memenangkan turnamen kandidat. Nah, tahukah kalian bahwa Ian Nepomniachtchi bukan pemain catur pertama kali yang menciptakan sejarah itu? Tahukah kalian bahwa di tahun 1956, Vasily Smyslov, juara dunia ke-7, menciptakan rekor sebagai pemain catur pertama yang menjuarai turnamen kandidat 2 kali secara berturut. Nah, mungkin kalian belum kenal ya siapa Vasily Smyslov ini. Dia merupakan pecatur dari Uni Soviet dan menjadi juara dunia di tahun 1957 setelah mengalahkan Mikhail Botvinnik. Jadi, pertama kali dia memenangkan turnamen kandidat itu tahun 1954. Tapi, pada saat itu, ketika perebutan gelar juara dunia melawan Mikhail Botvinnik, dia kalah dan Mikhail Botvinnik tetap menjadi juara dunia. Vasily Smyslov kemudian juara lagi turnamen kandidat di tahun 1956 dan menantang Mikhail Botvinnik. Dan barulah dia menjadi juara. Langsung saja kita bahas partai dari Mikhail Botvinnik berhadapan dengan Vasily Smyslov di kejuaraan dunia tahun 1957, teman-teman. Dan Vasily Smyslov memulai dengan langkah D4. Kemudian Botvinnik kuda ke petak F6. Buat teman-teman yang belum tahu, Mikhail Botvinnik mungkin baru mengenal dunia catur ya. Mikhail Botvinnik ini juga mantan juara dunia, guys. Smyslov melanjutkan dengan langkah C4. Kemudian Mikhail Botvinnik G6. Yes. Ini merupakan pembukaan King Indian Defense dengan ciri khas G6. Nah, kalau yang jalan E6, ini namanya Queen Indian Defense. Kuda ke petak C3. Mikhail Botvinnik merubah pembukaan menjadi Grunfeld Defense. Apa bedanya dengan King Indian Defense? Ya kalau King Indian, pionnya maju selangkah, tapi kalau Grunfeld 2 langkah. Setelah D5, putih kuda ke petak F3. Botvinnik gajah ke petak G7, Smyslov menteri ke petak B3. Pion D makan C4, menteri makan pion C4. Kemudian hitam rokade pendek, putih M4. Hitam gajah ke petak G4, putih gajah ke petak E3. Hitam kuda F ke petak D7 dengan tujuan memainkan dorongan pion E5. Nah, ini menarik karena di langkah berikutnya Vasily Smyslov memilih langkah opposite castle dengan rokade panjang. Kemudian Botvinnik kuda ke petak C6, putih H3. Yap, gajah pukul kuda, karena kalau mundur akan terperangkap, dan kalau ke petak E6, dia juga akan terperangkap. Dengan adanya langkah D5. Hitam gajah pukul kuda F3, putih pion G makan F3, Botvinnik kuda ke petak B6. Smyslov menteri ke petak C5, Botvinnik F5. Dengan tujuan membongkar jalur F dan mengaktifkan benteng di petak F8, juga dengan ide mendorong pion F5, F4. Putih melanjutkan dengan kuda ke petak E2, mencegah F4, hitam menteri ke petak D6. Yes, mengajak menukar menteri, putih E5. Menteri makan menteri,
putih pion D makan C5. Kemudian Botvinnik kuda ke petak C4, putih F4. Nah, teman-teman, di langkah ke-16 ini kita bisa melihat bahwa Botvinnik mengalami kerugian. Ya karena gajah di petak G7-nya jadi shutdown atau tidak berguna lagi. Botvinnik melanjutkan dengan langkah benteng F ke petak D8, Smyslov gajah ke petak G2. Dengan tujuan gajah ke petak D5, Botvinnik kuda ke petak E3. Kuda makan gajah, pion F makan kuda, dan hitam kuda B4. Yap, kuda mengancam pion A2 dan memiliki tujuan yang lain yaitu kuda ke petak D3. Kalau kalian jadi Vasily Smyslov, langkah apa yang kalian akan pilih teman-teman dalam posisi ini? Silakan kalian pause videonya dan tebak langkah favorit kalian dengan menulis di kolom komentar. Yes, selamat buat kalian yang memilih langkah sama dengan Vasily Smyslov, yaitu gajah makan pion B7. Kemudian Botvinnik benteng A B8, Smyslov mendorong pion C6. Botvinnik raja ke petak F7, kemudian putih kuda ke petak D4. Ya, kudanya sangat bagus sekali ya, teman-teman. Ya, menarik juga mengapa Botvinnik tidak mengambil pion di petak A2. Ya, ini bisa diambil sebenarnya. Kemudian putih akan menjawab dengan raja ke petak B1 dan akan kembali lagi dengan kuda B4. Maka putih bisa men-setup benteng ke petak D7 guys. Dengan tujuan mengancam dua pion. Dan apabila dimakan, akan dimakan dan mengancam pion promosi dengan cara gajah ke petak C8. Nah, itulah mengapa Botvinnik lebih memilih raja ke petak F7. Kemudian putih kuda ke petak D4, hitam E6. Sekali lagi, saya ingin kalian untuk menganalisa apa langkah terbaik untuk Smyslov dalam posisi ini untuk bisa menang. Yes, kuda ke petak B5. Ada ancaman dua pion. Botvinnik kuda ke petak D5. Dan disinilah langkah spektakuler dari Vasily Smyslov. Benteng makan kuda D5. Boom! Dia rela menukar benteng dengan kuda yang secara materi merugikan. Kemudian hitam pion E makan D5 dan Vasily Smyslov mengambil pion C7. Ya, mengapa Botvinnik tidak memakan dengan benteng? Maka akan dijawab kuda makan C7. Apabila benteng C5 skak, raja ke petak B1. Apabila hitam raja ke petak E7, maka putih akan benteng ke petak D1. Yap, apabila benteng D8 akan terkena garpuan. Dengan seperti ini. Nah, apa yang akan terjadi jika hitam memilih benteng D8 langsung, Bang? Yap, maka putih akan kuda ke petak A6, mengancam benteng dan akan melanjutkan dorongan pion C7 untuk promosi. Oke, kita kembali ke gamenya. Botvinnik pion E makan D5, putih kuda makan C7. Botvinnik kemudian benteng D C8. Yap. Dengan ide yang sangat menarik, apabila putih terpancing kuda makan pion, maka akan terjadi benteng makan gajah B7. Karena ada pinning dari benteng terhadap raja petak C1. Ya. Kemudian putih gajah makan benteng, benteng makan gajah, dan kuda makan pion D5. Botvinnik makan pion di petak C6, putih raja D2. Botvinnik raja ke petak E6, Vasily Smyslov kuda ke petak C3. Kemudian 28 langkah, Botvinnik menyerah. Yap, teman-teman bisa hitung bahwa putih memiliki 6 pion, sementara hitam 4 pion. Kalah 2 pion dan putih pasti akan menang dengan selisih 2 pion ini. Dengan setup berikutnya kuda E2 dan kuda ke petak D4. Nah, teman-teman, inilah sejarah dalam dunia catur yang kalian ketahui berikutnya. Nah, jadi Ian Nepomniachtchi selain memecahkan rekor pribadi, dia juga bisa menjadi
juara dunia kali ini. Apakah dia akan memiliki jalan takdir yang sama dengan Vasilis Smyslov? Karena di edisi turnamen FIDE kandidat pertama, Vasilis Smyslov kalah. Kemudian di kandidat kedua, setelah dia memenangkan turnamen kandidat kembali, dia mengalahkan Botvinnik. Nah, apakah cerita unik ini akan dialami juga oleh Ian Nepomniachtchi? Bagaimana menurut sobat pencinta catur? Coba request sejarah apa lagi yang pengen kalian tahu, teman-teman. Nanti RL Chess akan berikan kepada kalian. Jangan lupa, teman-teman, aku butuh support kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Dukung terus RL Chess untuk terus berkembang. Dukung terus Catur Indonesia. Catur Yes, Indonesia Jaya, bosku.